Adalah hampir tak dapat dipercaya bila di puncak gunung gede yang semestinya sepi tiada bermanusia. Pada siang hari yang panas terik itu terdengar suara lengkingan tawa manusia. Sekali-kali lengkingan itu hilang berganti dengan suara yang membentak yang kadang-kadang dibarengi oleh suara gelak membahak lain. Jelas bahwa ada dua manusia di puncak gunung gede saat itu. Dan keduanya kelihatan tengah bertempur dengan segala kehebatan yang ada. Bertempur sambil tertawa-tawa. Siapakah mereka ini? Yang berbadan tinggi langsing dan mengenakan pakaian serta kain hitam adalah seorang nenek-nenek yang berkulit sangat hitam berkerinyut-kerinyut. Kulit yang hitam berkerinyut ini tak lebih hanya merupakan kulit tipis pembalut tulang saja. Mukanya cekung dan kecekungan ini merambas ke matanya, sehingga matanya ini kelihatan demikian menyeramkan. Berlainan dengan kulit serta pakaiannya yang serba hitam itu, maka rambut di kepalanya serta alis matanya berwarna sangat putih. Dan rambut yang putih itu tumbuh sangat jarang di atas batok kepalanya yang hampir membotak licin berkilat. Namun lucunya, pada kepala yang berambut jarang itu, nenek-nenek ini memakai 5 tusuk konde. Dan anehnya, kelima tusuk itu tidaklah tersisip di sela-sela rambut yang putih, karena memang tak mungkin untuk menyisip di rambut yang jarang itu. Kelima tusuk konde itu menancap langsung ke kulit kepala nenek-nenek itu. Siapakah nenek-nenek ini? Dialah yang bernama Eyang Sinto Gendeng, seorang perempuan sakti yang telah mengundurkan diri sejak 20 tahun yang lalu dari dunia persilatan. Selama malang melintang dalam dunia persilatan itu, 10 tahun terakhir, Sinto Gendeng telah merajai dunia persilatan di daerah Jawa Barat, bahkan Jawa Tengah. Selama itu pula dia telah menyapu dan membasmi habis segala manusia jahat. Terhadap manusia-manusia yang jahat itu, hanya ada satu kesimpulan bagi Sinto Gendeng untuk dilakukan, yaitu membunuhnya. Tidak heran kalau namanya menjadi harum. Nama asli dari perempuan itu adalah Sinto Weni. Namun karena sikap dan tingkah lakunya yang lucu serta aneh-aneh, bahkan seringkali seperti orang yang kurang ingatan, maka lambat laun dunia persilatan menganugerahkan nama baru padanya, yaitu Sinto Gendeng atau Sinto Gila. Siapa pula orang kedua yang berada di puncak gunung gede itu dan yang saat itu bertempur menghadapi Sinto Gendeng? Dia seorang pemuda belia remaja yang baru saja memasuki usia 17 tahun. Tubuhnya tegap, tampangnya gagah, dan kulitnya bersih kuning, hampir seperti kulit perempuan. Rambutnya gondrong sebahu dan agak acak-acakan, sehingga tampangnya yang keren itu seperti paras kanak-kanak. Sebenarnya kedua orang itu sama sekali bukan tengah bertempur, karena pemuda 17 tahun itu adalah murid Eyang Sinto Gendeng sendiri. Bagaimana sikap tingkah laku gurunya, demikian pula sikap sang murid, tertawa-tawa dan menjerit-jerit serta cengar-cengir. Meski keduanya tengah melatih ilmu kepandaian, namun setiap jurus-jurus serta serangan-serangan yang mereka lancarkan adalah benar-benar serangan yang berbahaya, sehingga bila tidak hati-hati dapat mencelakai diri. Debu dan pasir berterbangan, daun-daun pohon berguguran, semak belukar tersapu kian kemari oleh angin pukulan dan gerakan kedua orang itu yang laksana bayang-bayang. Di tangan kanan Sinto Gendeng ada sebatang ranting kering, sedang muridnya memegang sebilah keris berluk 7. Ayo Wiro, serang aku dengan jurus orang gila mengebut lalat. Ayo, serang cepat. Kalau tidak, aku akan kentuti kau punya muka. Wiro Saksana sang murid tertawa membahak dan menggaruk-garuk kepalanya, sehingga rambutnya yang gondrong itu semakin acak-acakan. Tiba-tiba, suara tawa membahak itu menjadi keras dan menggetarkan tanah, menggugurkan daun-daun pepohonan. Ciat! Bentakan setinggi jagat keluar dari mulut Wiro Saksana. Tubuhnya lenyap, keris yang di tangan kanannya menyapu kian kemari dalam kecepatan yang sukar ditangkap oleh mata. Inilah yang disebut jurus orang gila mengebut lalat. Dan memang gerakan menyapu-nyapu dengan keris itu meskipun luar biasa cepatnya, namun kelihatan seperti tak teratur dan tak menentu. Tubuh Wiro Saksana hoyong sana hoyong sini, namun serangan itu telah mengurung si nenek sakti yang Sinto Gendeng. Tapi si perempuan tua masih juga mengikik-ngikik, masih juga petantang petinting sambil memainkan ranting kering yang di tangannya. Jika saja yang dihadapi oleh Wiro Saksana itu bukannya gurunya sendiri, bukan seorang sakti macam Sinto Gendeng, tapi seorang lain, pastilah tubuhnya akan terkutung-kutung atau sekurang-kurangnya terbebat, tercincang oleh mata keris yang menyapu-nyapu laksana badai itu. Sinto Gendeng mengikik. Geblek kau Wiro, masih kurang cepat, Kata Sinto Gendeng. Sang murid memaki dalam hati. Kau memaki ya? Hardik Sinto Gendeng. Lihat ranting, teriak perempuan tua itu. Tubuh Sinto Gendeng berkelebat, tangan kanannya yang memegang ranting bergerak. Awas ketek kananmu Wiro. Meskipun sudah diperingatkan, meskipun sudah mengelak dengan kecepatan yang luar biasa, namun tetap saja ujung ranting itu lebih cepat datangnya ke ketiak kanan Wiro Saksana. Baju putih Wiro Saksana robek besar di bagian ketiak sebelah kanan. Buset, untung cuma ketekku, seru pemuda itu dengan kertakan geraham. Dia menerjang ke muka. Eyang,
katanya. "Terima jurus kunyuk melempar buah ini." Hanya jurus keblak begitu, siapa takut? Menyahuti sang guru. Nenek-nenek itu tertawa cekikikan. Dia meludah, meski cuma ludah dan disemburkan secara acuh tak acuh. Tapi karena diisi dengan tenaga dalam, ludah itu berbahaya sekali bagi pembuluh-pembuluh kulit dan mata. Wiro Saksana berkelit ke samping. Pada saat tangannya terpentang lurus, maka jari-jari tangannya membuka dan setiup gumpalan angin keras laksana batu besar melesat ke arah tenggorokan Eyang Sinto Gendeng. Sambil berkelit, dilambaikan tangan kirinya untuk menambah pembawa dorongan pukulan tangan kosong tadi, yaitu kunyuk melempar buah, yang agak menyendat sedikit akibat dipapaki oleh semburan ludah Sinto Gendeng. Melihat serangan lawan masih terus mengganas ke batang tenggorokannya, kembali Sinto Gendeng tertawa. Memang manusia satu ini aneh sekali sifatnya. Bahkan setiap jurus-jurus ilmu yang diciptakan diberinya dengan nama-nama aneh dan lucu. Tak salah kalau banyak orang-orang dalam dunia persilatan menukar namanya menjadi Sinto Gendeng. Suara tertawa nenek-nenek itu lenyap, berganti dengan satu langkingan yang nyaring menusuk gendang-gendang telinga. Tubuhnya kelihatan jungkir balik dan melesat seperti terbang ke sebatang pohon jambu klutuk. Sekaligus Sinto Gendeng telah mengelakkan gumpalan angin keras kunyuk melempar buah. Angin keras itu menghajar batang pohon di sebelah sana dan batang pohon itu patah lalu tumbang di tanah. Terdengar lagi suara tawa mengikik. Gemas sekali Wiro Saksana memandang ke atas. Dilihatnya gurunya duduk enak-enakan di batang pohon jambu klutuk sambil menggerogoti buah jambu itu. Gendeng betul. Gerutu Wiro kesal karena serangannya hanya mengenai pohon. Memang namaku Sinto Gendeng, Kata sang guru pula. Kemudian tanyanya, kau mau jambu, Wiro? dan sebelum Wiro Saksana sempat menyahut, maka gurunya telah menyemburkan biji-biji jambu klutuk itu ke arahnya. 21 butir biji jambu klutuk menyerang hampir ke seluruh jalan darah di tubuh Wiro Saksana. Cuma bijinya, siapa sudi? Jawab Wiro Saksana. Dia menghembus ke udara dan melambai-lambaikan kedua tangannya. 21 butir biji jambu klutuk itu berguguran di tanah. Bahkan ke-7 butir di antaranya berbalik menyerang Sinto Gendeng. Tapi dengan goyangan sedikit saja kaki kanannya, maka nenek-nenek sakti itu membuat ke-7 biji jambu klutuk itu bermentalan. Kalau tak sudi biji jambu, terimalah ranting kering ini, Kata Sinto Gendeng, dan ranting kering yang di tangan kirinya dilemparkannya ke bawah, menesing laksana anak panah mengarah batok kepala muridnya. Memang Sinto Gendeng benar-benar seorang perempuan tua yang aneh. Dalam melatih muridnya, setiap serangan yang dilancarkannya pun benar-benar merupakan serangan yang mematikan, atau sekurang-kurangnya bisa menimbulkan celaka hebat bila sang murid tidak berhati-hati. Setiap jurus ilmu silat yang diciptanya pun aneh-aneh namanya. Melihat serangan ranting keris ini, Wiroganda tertawa. Sekali dia gerakan tangan kanan yang memegang keris, maka ranting kering itu belah dua tepat di pertengahannya dan jatuh ke tanah. Sebaiknya turun saja dari pohon, Yang, Kata Wiro Saksana. Kalau tidak kenapa? Memotong Eyang Sinto Gendeng. Sambut ini keris, Yang. Sambut dengan jidatmu yang konyol. Habis berkata begitu, Wiro Saksana tertawa mengakak dan melemparkan keris uluk 7 yang di tangan kanannya. Senjata itu melesat hampir tidak kelihatan karena cepatnya. Namun, 4 detik kemudian, terdengarlah suara cekikikan Eyang Sinto Gendeng. Dan ketika Wiro mendongak ke atas, dilihatnya keris yang dilemparkannya tadi berada dalam jepitan telunjuk dan jari tengah kanan gurunya. Wiro Saksana menggerendeng. Tiba-tiba, Ini balasan kehormatan untuk keris bututmu, Wiro. Sinto Gendeng cabut 2 tusuk kondenya dari batok kepalanya yang berambut putih dan jarang itu. Dibarengi dengan angin lemparan yang bukan olah-olah dahsyatnya, maka menyambarlah 2 tusuk konde itu ke arah Wiro Saksana. Yang satu menyerang kepala, yang lain menyerang perut. Wiro Saksana yang tahu kehebatan tusuk konde itu tak mau memapaki senjata tersebut dengan mengandalkan lambaian tangan yang mengandung tenaga dalam. Didahului dengan bentakan nyaring, maka pemuda ini menjejak bumi dan melintangkan badannya ke udara. Tusuk-tusuk konde itu lewat di kiri kanannya, terus amblas ke dalam tanah. Eyang Sinto Gendeng tertawa gelak-gelak. Bagus. Kau tidak menangkis seranganku dengan hantaman tenaga dalam. Tak satu pun tenaga dalam yang bagaimanapun hebatnya yang sanggup memapaki tusuk konde itu, Wiro. Aku haus. Ambilkan air buatku, Wiro. Cepat. Kalau haus, jilat saja air keringat, kata murid yang lucu dan seperti kurang ingatan pula macam gurunya. Dan dasar Eyang Sinto Gendeng manusia aneh. Dia sama sekali tidak marah mendengar gurau yang kelewatan dari muridnya itu, melainkan tertawa mengakak. Tiba-tiba tawanya lenyap. Air, Wiro. Lekas. Bentak perempuan itu. Sang murid berlalu juga dari tempat itu, melangkah ke sebuah pondok kecil. Di bagian belakang pondok itu ada sebuah gentong berisi air putih dingin. Wiro mengambilnya segayung.
Ketika dia melangkah kembali ke tempat tadi untuk memberikan air itu kepada gurunya, maka didengarnya suara Ayang Sinto Gendeng bernyanyi. Suaranya sama sekali tidak merdu, namun kata-kata yang terjalin dalam nyanyian itu membuat Wiro Saksara menjadi heran dan bertanya-tanya dalam hati. 17 tahun telah berlalu. Puncak Gunung Gede masih tetap seperti dulu. Langit masih tetap biru, bulan dan matahari masih berpandangan jauh dan rindu. 17 tahun membuat si tua tambah tua. 17 tahun membuat seorang orok menjadi pemuda gagah. 17 tahun masa perjanjian. 17 tahun ujung perpisahan. 17 tahun saat pembalasan.